Pria bertopeng masker itu mengendap-endap semakin jauh ke dalam kamar yang kosong itu. Langkahnya perlahan mendekati kamar mandi. Pria itu terjungkal tak kala kaki panjang menyentuh pipinya dengan kuat. Dia yang terjerembab di lantai kamar melihat ke arah orang yang baru saja menendangnya. Matanya melebar saat melihat kaki Gara hendak menginjaknya. Dengan cepat dia berguling ke samping. Hingga kaki Gara hanya menginjak lantai dengan keras. Pria bertopeng itu langsung berdiri. Dan saat itu juga mendapat tendangan di udara dari Gara. Pria bertopeng itu melakukan pendaratan berputar, menghindari luka yang lebih serius. Dia mengeluarkan pisau dari saku belakang celananya. Mengarahkan mata pisau sejajar dengan lengannya dengan bagian yang tajam menghadap keluar. Mata Gara menyipit. Pria bertopeng itu mulai menyerang. Gara menghindar. Dengan mata tajam menatap pria bertopeng itu. Tangannya menyeka pipi atasnya yang sempat tergores pisau. Gara menerjang. Mencoba menangkap tangan pria itu. Gara berputar menggunakan tangan pria itu. Gara berputar menggunakan sikutnya menghantam wajah pria bertopeng itu. Mencengkram lengan dan memilinnya ke belakang punggung. Hingga pria itu terbungkuk. Ah! Pekik pria bertopeng itu. Mata Gara menyipit lagi. Dia mengenali suara itu. Pria bertopeng itu menggunakan kakinya menendang ke belakang. Menegakkan punggungnya dan menggunakan tangannya yang masih bebas untuk memukul Gara. Gara menghindar mundur. Dia berhasil merebut pisau dari tangan pria bertopeng itu. Tepat saat itu, suara pintu kamar mandi dibuka. Gara menoleh. Pria asing yang menyusup menggunakan kesempatan itu untuk kabur ke balkon. Gara yang merasa kecolongan, berlari mengejar. Akan tetapi terhenti tepat di pintu penghubung antara balkon dan kamar Kai. Gara. Gara menoleh. Kenapa wajahmu begitu? Gara berbalik. Melangkah mendekati orang yang mengajaknya bicara seraya berkata. Kenapa membiarkan pintu tak terkunci? Kau bilang malam ini akan datang. Jawab Kai dengan wajah bingung. Gara berhenti tepat di depan Kai. Lain kali jangan lakukan lagi. Gara membingkai wajah wanitanya dan menciumnya dalam-dalam. Kai. Sedikit terkejut. Tapi dengan cepat menguasai diri. Tangannya terangkat memeluk pinggang Gara. Pria itu melepas bibir mungil Kayla setelah beberapa saat lamanya saling berbalas. Mereka mengatur nafas masing-masing yang sempat tersengal. Apa yang terjadi? Kai menyentuh pipi Gara yang tergores pisau. Ada penyusup di kamarmu. Gara menatap intens kekasihnya itu. Kai terkejut. Benarkah? Gara tersenyum. Mendekatkan wajahnya pada leher Kayla. Menghirup dalam-dalam aroma tubuh Kai yang baru selesai mandi itu. Kamu pakai sabun apa? Tanyanya menatap manik mata Kai. Wangi sekali. Kai tersenyum senang. Rahasia. Mau menghirupnya lagi. Kai menunjuk sebelah lehernya yang lain. Gara tersenyum nakal. Memeluk tubuh wanita yang menggodanya itu. Membenamkan wajahnya di dada Kayla. Kayla tergelak memeluk kepala pria yang dia cintai itu. Gara menyusuri kulit leher Kai menggunakan bibirnya ke atas. Melewati dagu Kayla mencium pipinya dan menggulung bibir Kai. Berdua saling menyambar dengan kekahan kecil. Hingga tanpa terasa handuk Kai terlepas dan jatuh. Tok tok tok. Suara pintu kamar Kai diketuk. Mereka segera mengakhiri aktivitas mereka. Dan saling memandang dengan wajah gugup. Kai. Ini Dedi. Wajah kedua anak manusia itu tertegun. Malvin masih berdiri di balik pintu. Menyentuh handle pintu. Mengetuk sekali lagi. Kai. Aku masuk ya. Malvin mendorong pintu yang memang tidak Kayla kunci. Malvin tertegun. Kai sedang berdiri menghadapnya dengan kaku. Dengan handuk yang terlilit di tubuhnya. Ada apa Dat? Tadi aku seperti mendengar suara gaduh dari lantai kamarmu. Malvin melangkah masuk ke dalam kamar Kayla. Ah, itu. Suara kucing yang lagi mengejar tikus. Ucap Kayla asal. Malvin memicingkan sebelah matanya. Mungkin. Sambung Kai kikuk. Malvin melirik pintu beranda Kai yang terbuka. Kenapa membiarkan pintu balkonmu terbuka? Iya. Tadi. Aku hanya memastikan kucing itu baik-baik saja setelah bertarung dengan tikus. Tadi. Malvin menuju pintu balkon. Jantung Kai mengentak kuat karena Gara sedang bersembunyi di tembok balkon. Dedi. Malvin menoleh. Aku mau ganti baju. Ucap Kai dengan senyum canggung.
mencoba membuat ayah sambungnya itu pergi dan tidak keluar ke balkon. Baiklah. Malvin tersenyum kecil, lalu menutup pintu penghubung ke balkon dan menguncinya. Malvin berjalan melewati Kai. Jangan tidur terlalu malam. Oke. Malvin keluar dengan menutup pintu tanpa suara. Kai menghela nafas lega. Dia lalu berjalan ke pintu kamar dan menguncinya. Kayla bersungut mendekati pintu balkon, membuka kunci dan pintunya. Serigala yang kelaparan di luar langsung menubruk dan memakannya dengan rakus. Di lokasi yang berbeda dengan waktu yang berbeda pula. Katie mengusap keringat di dahinya dengan punggung tangannya. Memetik beberapa stroberi merah menggoda. Katie sesekali memakannya setelah mengusapkannya di baju daster. Dengan senyum senang. Lalu memasukkan ke dalam mulut. Netranya menangkap wajah Makyun dan beberapa ibu-ibu pekerja yang juga memanen stroberi yang memandanginya. Lalu mereka tersenyum canggung pada Katie. Dengan sopan Katie pun membalas senyuman mereka. Lalu kembali memetik stroberi. Hei, menantumu itu sudah beberapa kali memakan stroberinya. Apa dia sedang hamil? Mak-mak cerewet satu. Hei, tidak mungkin. Mereka kan baru melakukannya semalam. Mana mungkin langsung hamil? Mak-mak cerewet dua. Ah, aku tahu. Mungkin saja mereka sebenarnya sudah melakukan sejak dulu. Dan berbohong jika belum melakukannya. Mak-mak cerewet satu. Benar. Ken pria lajang. Melihat gadis secantik itu mana mungkin tidak tergoda. Mak-mak cerewet dua. Lihat saja sepanjang dadanya itu. Anakmu benar-benar serigala kelaparan. Mak-mak yang lainnya. Mak-mak teman Makyun melihat ke arah Katie serentak menggelengkan kepalanya bersamaan sambil berdecak. Cekak-cekak. Makyun. Itu anakmu kan? Semua menoleh ke arah sisi kiri Katie. Kenapa wajahnya terlihat kesal begitu? Gumam Makyun heran. Cet. Katie menoleh keras sumber suara. Katie melambai dengan riang. Bab 66. Katie berdiri dan melambaikan tangannya. Kenan mendekat. Matanya melebar melihat lukisan abstrak yang dia buat di sepanjang dada istrinya yang terpampang jelas. Dengan cepat Kenan melepas kemejanya dan memakaikannya di tubuh Katie. Walau wajah gadis itu terlihat bingung dengan tindakan Kenan. Wah, tubuh anakmu bagus juga. Komentar Mak-Mak satu. Tapi kenapa mulus-mulus saja? Tak ada bekas KDRT sama sekali. Komen yang lain menelanjangi tubuh Ken dengan matanya. Katie kan masih muda. Dia belum berpengalaman. Bela Mak-Mak 2. Yah, berbeda dengan anaknya Makyun. Dia serigala tua yang mempesona. Tentu saja. Dia kan anakku. Ucap Makyun bangga. Aku bisa membayangkan seberingas apa kau di kamar. Ledek teman Makyun yang lain. Beberapa ibu-ibu juga menyambutnya dengan kekehan. Mak-mak kampung memang mulutnya banyak. Kenapa keluar? Tanya Ken galak. Aku kan sudah menyuruhmu tetap di kamar. Ibu yang mengajakku. Jawab Katie datar. Dari mana kamu dapat baju ini? Kesal Kenan melihat menyeluruh daster yang Katie kenakan. Walau kini sudah tertutup oleh kemejanya. Tapi tetap saja sudah dilihat oleh banyak orang sebelum dia datang. Ibu yang memberikannya padaku. Terang Katie jujur. Jangan marah ya Om. Ibu bilang tidak apa-apa biar nggak bosan di kamar saja. Kenan kesal bukan main. Bukan pada Katie tapi pada ibunya. Semalam sudah bikin gaduh. Sekarang malah pamer-pamer tubuh mantunya yang sudah terjajah. Ken melihat ke belakang Katie. Di mana Makyun dan para ibu-ibu bermulut ember itu masih memperhatikan mereka berdua. Lalu pura-pura sibuk sendiri begitu Ken melihat pada mereka. Wah, tubuh anakmu sungguh sangat menyilaukan. Bisik Mak 1. Diam. Itu karena matahari di belakang tubuhnya. Balas Makyun. Ibu. Kenapa memberinya baju seperti ini? Dan membiarkannya keluar. Protes Kenan. Apa? Memangnya kenapa dengan baju itu? Balas Makyun tak terima diprotes anaknya. Ini terlalu. Kenan memejamkan matanya. Menelan ludahnya yang tersekat di tenggorokan. Hingga jakunnya turun naik. Mengekspos dadanya. Sambung Ken pelan. Kenapa? Bukannya gadis bule biasa berpakaian seperti itu. Apa ini karena kau takut perbuatanmu juga ikut terekspos? Mulut Ken ternganga mendengar ucapan ibunya yang menurut pria itu begitu frontal. Ken kemudian tertawa kecil. Ibu, bukankah ibu seharusnya sakit?
Aku dengar dari Henry kalau ibu sedang sakit. Tapi sepertinya ibu sangat sehat hari ini. Ucapnya masih kesal. Ibu memang sakit nak. Ketus Makyun melengoskan kepalanya ke samping. Ibu terlihat sangat sehat siang ini. Ibu sehat karena kau membawakan ibu mantu. Balas Makyun berkacak pinggang menatap anaknya. Ken tertawa lucu. Dan ibu bisa sakit lagi kalau kau tak segera memberi ibu cucu. Ibu. Uhuk. Pekikan Ken dan suara Katie yang tersedak bersamaan. Ken menoleh pada istrinya. Kau baik-baik saja? Tanyanya khawatir. Hei kalian. Jangan memandangi tubuh anakku dengan mata mesum kalian. Oceh Makyun pada para temannya di belakang. Dengan mengibaskan tangannya di udara. Uhuk. Aku tidak apa-apa. Balas Katie yang makin tersedak ludahnya sendiri mendengar ocehan ibu mertuanya. Makyun beralih melihat pada anaknya. Kenan, mau sampai kapan kau memamerkan tubuhmu di depan para wanita tua ini? Kenan menghela nafasnya. Ayo kembali ke kamar. Kenan menarik lengan Katie. Tunggu Om. Katie menyambar keranjang berisi stroberi yang dia petik. Ibu, boleh ini untukku? Oh, tentu saja. Kau boleh mengambil lagi nanti jika masih menginginkannya. Jawab Makyun. Sungguh. Terima kasih Bu. Ucap Katie senang. Om. Pelan-pelan dong. Katie terseok di belakang Ken. Kenan melihat Katie sebentar. Lalu menggendongnya. Om. Pekik Katie terkejut. Wajah gadis itu merona. Menatap wajah Kenan yang begitu dekat dengan wajahnya. Ken melangkahkan kakinya menuju rumah. Bukan kembali ke gubuk pengantin. Jantung Katie berdetak tak karuan. Nafasnya serasa memburu. Dia menyenderkan kepalanya di dada suaminya. GGH. Rasanya kembali ke masa dulu. Saat Ken pertama kali menggendongku. Mungkin saat itulah aku jatuh cinta padanya. Pikir Katie mengingat lagi masa dia masih kecil. Om, tak bisakah kau berhenti memanggilku Om? Maaf. Sudah kebiasaan. Sepertinya sedikit sulit mengubahnya. Katie menggigit kecil lidahnya. Ken memasuki sebuah ruangan. Ia menurunkan istrinya. Mereka berdua memandang berkeliling. Apa ini kamarmu? Kiem, benarkah? Katie langsung berlarian ke ranjang. Lalu merebahkan diri di sana. Jadi di sini. Dulu Om tidur. Cat berguling-guling di atas ranjang Kenan. Baunya Om Kenan. Girang Katie. Mata Katie bertemu pandang dengan netra Ken. Keduanya tersenyum. Katie bangkit dan melepas kemejanya. Lalu melemparkannya pada suaminya itu. Ken menangkapnya. Pakailah. Kamu kesal aku memakai daster seksi. Tapi kau malah sengaja memamerkan tubuhmu sendiri pada orang lain. Ken terkekeh. Sudah di kamar. Buat apa memakainya? Ken melemparkan tubuhnya ke kasur. Menarik lengan Katie hingga jatuh di atas tubuhnya. Aku sudah melarangmu keluar. Kenapa bandel? Om, eits. Ken mengangkat telunjuknya dan menggoyangkannya ke kiri dan ke kanan. Katie menggigit kecil bibir bawahnya. Suamiku. Ken tergelak. Katie cemberut. Jadi aku harus memanggilmu apa? PR buat Katie. Pikirkan nama panggilan khusus untukku. Ujar Ken berguling hingga tubuh Katie berada di bawah tubuhnya. Dan sekarang, aku harus menghukummu karena sudah bandel. Kenan menekan kedua tangan Katie. Lalu menautkan bibirnya. Hari semakin sore. Kenan membuka matanya. Ia tertidur setelah pertempurannya dengan Katie. Tangannya meraba ruang kosong di sampingnya. Tak ada Katie di sana. Ken langsung bangkit. Mengambil pakaiannya yang berserakan. Dan segera memakainya. Lalu keluar. Ken menanyai setiap orang yang ditemuinya. Makyun pun menggeleng tak tahu. Ken keluar dari halaman rumah lalu bertanya lagi pada warga yang lewat. Oh, gadis bule itu. Tadi aku lihat dia dengan seorang pria tampan yang dikuncir rambutnya. Apa? Di mana mereka? Dari jalan ini lurus saja. Mereka sedang jalan berdua tadi. Sangat akrab. Iya terima kasih. Kenan pergi menyusuri jalan yang ditunjuk oleh orang tadi. Siapa? Gumam Ken. Pria tampan yang dikuncir rambutnya. Apa anak Pak Isa? Sangat akrab. Ken mengulang ucapan orang yang tadi ditemuinya. Sorot matanya berubah tajam. Katie memang mudah akrab dengan semua orang. Tapi, pergi begitu saja dengan seorang pria tampan. Gigi Ken bergemeletuk menahan kesalnya.
Di ujung jalan Ken melihat Katie sedang tertawa dengan seseorang di balik tiang penyangga. Orang itu tak terlihat. Katie menepuk lengan orang itu masih dengan tawa yang membuat hati Ken panas. Ken berjalan mendekat.